Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa terseduh, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan pelindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Ana Sambayon, Bambang Jeger, Asti Suhastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-128 dengan judul Orang-Orang yang Terlupakan. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Ferry Fadli sebagai Galang, Sunario sebagai Mat Rompal, Edi Juni sebagai Boy Baret, Herman Wijaya sebagai Buyung Codet, Estu Irene sebagai Hesti, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Bambang. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegal linu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jamin. Perkebunan itu. Aku hanya sekedar ingin singgah. Dan aku sempat terkejut melihatmu sedang diancam kedua penjahat itu dengan todongan senapan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu senapan milikku. Aku sedang berlatih menembak di kebun belakang. Ketika dua orang penjahat itu menyergap aku dan memaksa aku masuk ke rumahku, minta disediakan makanan. Kasihan waktu itu mereka. Mereka nampaknya sangat menderita dan kelaparan. Dalam keadaan seperti itu, kau masih punya perasaan kasihan terhadap mereka? Entahlah, tapi aku merasa berkewajiban untuk menolong mereka. Sekalipun mereka mungkin tidak memahami niat baikku. Kau gadis yang baik. Tidak,
Aku hanya sekedar melakukan apa yang seharusnya aku lakukan. Maaf, kalau tidak salah, ku dengar namamu Galang, benar? Iya. Kenapa? Galang, maukah kau mulai sekarang bersikap agak lunak terhadap mereka? Maksudmu? Maksudku, kau jangan lagi suka memancing-mancing kemarahan mereka, supaya kau tidak terus-menerus disakiti. Aku tidak tega kau diperlakukan demikian. Sebenarnya akulah yang seharusnya tidak tega melihatmu. Kau seorang gadis yang baik. Tapi saat ini kau berada di sarang penjahat yang sewaktu-waktu bisa mencelakakan dirimu. Tidakkah kau takut? Aku memang takut. Takut dengan kekasaranmu terhadap mereka. Dan takut kekasaran mereka terhadapmu, Galang. Duniaku dan dunia mereka memang sama-sama kasar. Dan begitulah adanya. Kalau saja... Asik ngobrol, ha? Minggir kau, Non. Kami mau bicara dengan si monyet sialan ini. Galang, sekarang kita bisa berbicara lebih leluasa. Persetan dengan kau. Sial. Kau selalu saja bikin aku naik darah. Bangsat. Jangan pernah berpikir kau bisa berbicara semaunya di tempat ini, Galang. Di sini kau akan mengalami... Bangsat. Kau menendang perutku. Kubunuh kau. Salahmu. Seharusnya kau juga mengikat kakiku. Kita habisi saja dia, Mat. Aku pun akan membalas dendam. Karena dia telah membuat luka di pahaku semakin parah. Jangan lakukan itu. Diam, Nona. Rumah sakit. Tolong. Apa kau ingin aku ditangkap dan dijebloskan lagi ke dalam penjara, Nona? Maaf, aku lupa. Kalian pelarian. Tapi luka ini tidak bisa dibiarkan. Apakah di tempat ini ada tersedia obat-obatan? Banyak. Obat merah. Jangan bercanda. Luka di paha kawan kalian ini sudah parah. Kita harus berbuat sesuatu. Lihat, lukanya sudah seperti ini. Aduh. Jangan dipegang terlalu keras, Nona. Maaf. Hei, kenapa kau diam saja melihat keadaan temanmu seperti ini? Lalu aku berbuat apa, Nona? Aku bukan dokter, bukan dukun. Kalau memang si boy ini nanti harus mampus, ya biar saja dia mampus bersama-sama si Galang itu. Sial! Ku hajar mulutmu nanti, Mat. Jangan bertengkar. Kita harus berbuat sesuatu. Cepat, ambilkan sedikit kertas, pulpen, pensil, atau apa saja. Kertas? Pulpen? Untuk apa, Nona? Aduh, cepat. Iya. Baik. Silakan. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Refagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Refagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Refagan membebaskan derita yang menyertai flu. Refagan dari Bayer. Kamu harus dibersihkan dulu. Awas. Ya, pelan-pelan. Pipimu kok sampai bergores-gores begini? Mata kirimu membengkak lagi. Kenapa kau lakukan ini padaku? Pada si bajingan itu? Miringkan kepalamu ke kiri. Pelipismu juga luka. Awas, diam dulu. Kau belum menjawab. Kenapa kau lakukan ini? Telan pel ini. Nah,
yang ini juga. Sekarang menunduk sedikit. Luka di pelipismu harus diobati dan dibalut. Diam, jangan dulu bergerak. Iya, tunggu sekali lagi. Nah, sudahlah. Kau merasa pusing? Pusing sekali, karena kau tidak mau menghiraukan pertanyaanku. Loh, kau bertanya apa? Aku bertanya, kenapa ini semua kau lakukan terhadapku dan terhadap si pincang yang berbaring di atas meja itu? Bukankah kau di sini sebagai tawanan? Apa perlunya kau lakukan semuanya itu? Aku hampir tak percaya bahwa kau bisa mengucapkan pertanyaan yang begitu tolol. Apakah salah jika aku punya niat untuk menolong sesamaku? Tidak salah, tapi rasanya agak aneh. Seolah-olah kau lupa bahwa dirimu saat ini berada dalam tekanan kawanan penjahat itu. Dan bahkan kulihat kau tidak lagi tampak takut. Kau kulihat begitu tenang. Kalau aku merasa takut, itu adalah rasa takut menyaksikan kekerasan dan kekejaman yang terjadi di depan mataku. Tentang nasib diriku, aku sudah pasrah. Kau sangat mengagumkan. Tidak, yang mengagumkan adalah justru mereka yang tinggal di tempat ini. Bayangkan, tempat ini tak lebih hanyalah semacam pemukiman kumuh. Gedung ini adalah bekas bangunan tua yang sudah tak terurus. Mungkin bekas gudang. Lihatlah dinding-dindingnya yang sudah kusam dan rusak di sana-sini. Ketika aku diseret masuk kemari, kulihat di luar sana hanya ada sebuah sumur kecil, dapur, dan kamar mandi dari papan-papan tua nampaknya. Mereka hanya mendiami bagian samping bangunan ini. Dan begitu banyak orang dan dikelilingi semak-semak dan rumput liar serta tanah becek. Tapi mereka nampak hidup rukun dan saling membantu, Galang. Kau hanya melihat satu sisi dari kehidupan mereka yang kebetulan menyentuh hatimu. Tapi kau akan berpendapat lain jika menyaksikan cara mereka melakukan aksi kejahatan yang kadang-kadang sangat kejam. Mungkin mereka melakukan itu karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Atau mungkin karena alasan yang lain. Tapi bagaimanapun, mereka pantas untuk diperhatikan dan dikasihani, Galang. Tidak. Mereka harus dipaksa untuk sadar, supaya tidak menjadi penyakit masyarakat. Kau tidak akan bisa memaksa seseorang untuk merubah cara hidupnya. Dan lagi, mereka bukan penyakit. Menurut pendapatku, mereka hanya kurang perhatian dan kasih sayang. Kepalamu jangan terlalu sering kau gerakan. Nanti pembalutnya terlepas. Kau kan masih pusing. Tidak. Maafkan. Aku tidak berani membuka ikatan tanganmu. Aku sebenarnya tidak tega melihatmu seperti ini. Tapi aku takut nanti mereka mengira. Aku mengerti. Apa yang telah kau lakukan terhadapku sudah cukup membuat hatiku tersentuh. Aku bahkan tidak tahu harus bersikap bagaimana menghadapi seorang gadis seperti kau. Boleh aku tahu namamu? Hesti. Gimana ini? Iya, jelas. Iya, betul. Kita bisa nangkap mereka. Gimana? Kalian sudah kumpul semua? Baik. Kita mulai merampungkan rencana kita. Kita akan... Hei! Kalian yang di belakang itu, jangan ngobrol sendiri. Aku tempeleng kalian nanti. Monyet. Dengarkan aku bicara, tahu? Dengarkan. Kita tunda dulu semua rencana yang lain. Setelah Boy Baret dan Mat Rompal menceritakan kepadaku tentang kekurangan ajaran si Tengkorak, maka aku merencanakan membalas kekurangan ajarannya. Diam dulu. Aku kenal betul siapa si Tengkorak itu. Nama aslinya adalah Ucu Laruding. Tapi lebih dikenal dengan nama Ruding. Dia adalah bajingan yang paling tengik, licik, dan tidak bisa dipercaya. Dia memang jarang muncul. Tetapi anak buahnya hampir tersebar di mana-mana. Dan tidak pernah kekurangan modal. Nah, mereka bukan bandit-bandit melarat seperti kita. Dan memang bukan lawan kita. Mereka jauh lebih kuat
dengan permainan tingkat tinggi. Tapi aku, si Buyung Codet, tidak akan tinggal diam dengan perlakuannya yang kurang ajar terhadap anak buahku. Dia harus dibalas dengan cara yang menyakitkan. Meskipun untuk itu, kita harus berperang. Ayo! Kita memang cuma kumpulan bandit-bandit jalanan, tapi kita tidak mau dihina oleh mereka. Semangat berapi-api, kumpulan orang-orang yang mendiami bangunan tua yang bobrok dan terpencil itu mendukung keinginan pimpinan mereka, si Buyung Codet. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayar. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayar bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Tonikum Bayar mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayar memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayar, cari sahabat untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, rencana dan tindakan apa yang akan dilakukan oleh orang-orang pimpinan Buyung Codet itu? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.